Terhina Sekarang nggak begini, Bang lembaganya akan kalau lihat ini, postingan kalau ini, Anda masih Bang menjadi Ruhut, anggota DPR? Memang sudah biasa poster-poster Mikrofonnya seperti boleh, ini. Bang Ruhut? Kalau nggak merasa, kenapa merasa terhina? Nah, Saya dia. itu aja. Berarti kalau menurut Bang Ruhut ini bukan penghinaan. Enggak. Kalau saya nggak merasa, tapi kalau dia merasa dia penipu, ya mungkin tersinggung. Saya bukan penipu kok. Tapi termasuk dalam penghinaan nggak ini Bang Ruhut? Ya bisa. Berarti Bisa kalau juga. merasa penipu benar penipu dong Bang. Ah? Kalau merasa penipu berarti benar penipu dong. Gelisah. Gelisah Bang karena Abed, dia kalau benar begini, gitu seorang penipu. Siapa yang Enggak. kemudian? Silakan Bang Ruhut. Jujur aja, kalau dia memang penipu, merasa gelisah. penipu, ya dia penipu. Kalau saya merasa bukan penipu, ya nggak penipu dong. Gimana sih kamu? Berarti nggak merasa terhina Bang ya? Kalau saya nggak merasa terhina. Lo karena sekali saya lagi, bukan penipu. pemidanaan itu bukan soal rasa loh. Ya. Pembinaan itu harus ada dampaknya, betul nggak? Dampak kerugian Iya, material makanya sama gini. imaterial. Iya, Makanya itu. tadi saya jelasin cuma terpotong kan. Penghinaan itu kan perasaan. Kalau saya melihat dari luar, ini saya menganggap ini penghina. Tapi kalau DPR yang nggak merasa terhina dan tidak melakukan upaya hukum, tidak akan ada Nggak, proses hukum. sekaligus juga begini, logika cara berpikirnya juga jangan salah. Yang memiliki DPR itu bukan si anggota DPR-nya saja. Yang punya DPR itu rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dia mewakili rakyat. Dia diutus sama rakyat. Terlepas bahwa rakyatnya salah milih itu lagi, dapat amplop. Atau misalnya orang-orang itu juga bisa memuluskan jalannya. Tapi kompleksitas itu jangan dimonopoli hanya pada si pejabat di tugas-tugas MPR, DPR, dan DPD. Prof Kiki ingin komentar sejenak Gitu. sebelum kita iklan. Prof Kiki Boleh, Bang. boleh Karena dalam komentarin lembaga negara postingannya? ini tidak hanya DPR, Sebelum DPRD, kita tapi take juga down ada ini Polri. postingan sebelum kita turunkan. Brouwer pernah bilang kalau masih muda, tidak kiri dan radikal, dia tidak punya hati. Kalau sudah tua, masih kiri dan radikal, dia tidak punya otak. Jadi saya kira Ruhut sudah mulai punya otak karena dia sudah mulai tua dan saya menjelang tua. Jadi baiklah saya lihat kenapa. Karena rumusan tentang penghinaan itu bercampur aduk dengan fitnah. Gitu. Ini yang jadi problem. Karena kata-kata itu kan saya ingat pada masa Gus Dur itu ada meme itu gambar babi, lalu fotonya Gus Dur ditaruh, lalu dikasih ke Gus Dur, semua ketakutan, takut beliau marah. Dia ketawa. Nah, kenapa? Lah saya memang gemuk seperti babi. Lalu dibuat jokes itu semua. Ini respon yang sangat berbeda dengan ketika SBY digambar dengan kerbau itu. Nah, yang satu pada kasus yang mirip, yang satu dianggap penghinaan, yang satu dianggap joke saja, lelucon gitu. Nah, kalau penghinaan itu bagi saya adalah hal yang ada faktanya, tetapi diplesetkan, dilebih-lebihkan. Tapi kalau fitnah itu tidak ada faktanya. Ini kalau bagi saya fitnah ya pidana harus. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kalau kasus ini kan kasus belerot ini dari dulu karena adopsi dari pasal-pasal yang disebut Atsai-Artikelen dulu. Dari masa Belanda itu ada Atsai-Artikelen yang memang untuk melindungi kekuasaan negara, kekuasaan ratu pada masa itu kan gitu. Nah, ketika diadopsi dalam KUHP lalu menjadi pasal-pasal yang represif, kebetulan atau secara sengaja dimanfaatkan oleh sebuah rezim yang represif. Nah, yang saya baca sekarang konteks sudah sangat jauh berubah. Konteks sudah sangat jauh berubah. Saya hidup kosmopolitan, sudah cukup wise, artinya udah cukup tua, hidup dari obat saya. Dan obat itu tidak mungkin ada kalau saya tidak punya teman. Teman membuahkan obat, obat membuahkan saya bisa melangsungkan hidup sampai sekarang. Artinya apa? Yang saya lihat di negara-negara demokrasi dimanapun, melihat Indonesia itu batas-batas antara demokrasi liberal dalam tanda petik dengan anarkisme itu sangat tipis.
Kami pernah ada almarhum teman tentara, kolonel yang pada masa tahun 98 kita tanya, menurut kamu demokrasi itu apa? Dia bilang demokrasi itu saya dengan teman-teman, demokrasi itu kita boleh berbuat suka-suka. Lu boleh teriak apa saja, boleh maki-maki, boleh ngomong apa saja, dan gue boleh berbuat apa Prof. saja. Kiki, kenyataan di lapangan banyak mahasiswa yang terkena aparatus represif dari Nah, dia aparat. bilang, Sesaat lagi bilang, Prof. Kiki ditanggapi. Kita harus jeda, mohon demokrasi maaf, Prof. bagi Kiki. gua- Hanya di catatan demokrasi pemirsa.